Sobat YTKI Kanaan yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam Saat Teduh Bareng Yuk di hari Selasa ini, tanggal 16 Februari 2021 dengan tema Umat Harus Hidup Kudus. Nah, hari ini kita akan belajar dari Bilangan 31, di mana pasal ini memiliki dua bagian, yaitu yang pertama, pembalasan kepada orang Midian, dan yang kedua yaitu mengenai jarahan. Kita mau melihat di bagian pertamanya ya, di ayat 1 sampai dengan 24. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Lakukanlah pembalasan orang Israel kepada orang Midian, kemudian engkau akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu." Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Baiklah, sejumlah orang dari antaramu mempersenjatai diri untuk berperang, supaya mereka melawan Midian untuk menjalankan pembalasan Tuhan terhadap Midian. Dari setiap suku di antara segala suku Israel, haruslah kamu menyuruh 1.000 orang untuk berperang. Demikianlah diserahkan dari kaum-kaum Israel 1.000 orang dari tiap-tiap suku, jadi 12.000 orang bersenjata untuk berperang." Lalu Musa menyuruh mereka untuk berperang, 1.000 orang dari tiap-tiap suku bersama-sama dengan Pinehas, anak Imam Eleazar, untuk berperang, dengan membawa perkakas tempat kudus dan nafiri-nafiri pemberi tanda semboyan. Kemudian berperanglah mereka melawan Midian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, lalu membunuh semua laki-laki mereka. Selain dari orang-orang yang mati terbunuh itu, mereka pun membunuh juga raja-raja Midian, yakni Ewi, Rekem, Zur, Hur, dan Reba. Kelima raja Midian, juga Bileam bin Beor, dibunuh mereka dengan pedang. Kemudian Israel menawan perempuan-perempuan Midian dan anak-anak mereka, juga segala hewan, segala ternak, dan segenap kekayaan mereka dijarah, dan segala kota kediaman serta segala tempat perkemahan mereka dibakar. Kemudian diambillah seluruh jarahan dan seluruh rampasan berupa manusia dan hewan itu, dan dibawalah orang-orang tawanan, rampasan dan jarahan itu kepada Musa dan Imam Eleazar dan kepada umat Israel ke tempat perkemahan di dataran Moab yang di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Lalu pergilah Musa dan Imam Eleazar dan semua pemimpin umat itu sampai keluar tempat perkemahan untuk menyongsong mereka. Maka gusarlah Musa kepada para pemimpin tentara itu, kepada para kepala pasukan 1.000 dan para kepala pasukan 100 yang pulang dari peperangan, dan Musa berkata kepada mereka, "Kamu biarkankah semua perempuan hidup? Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor, sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan? Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka, dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bunuh. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Tetapi kamu ini berkemahlah 7 hari lamanya di luar tempat perkemahan. Setiap orang yang telah membunuh orang dan setiap orang yang kena kepada orang yang mati terbunuh haruslah menghapus dosa dari dirinya pada hari yang ketiga, dan pada hari yang ketujuh kamu sendiri dan orang-orang tawananmu. Juga setiap pakaian dan setiap barang kulit dan setiap barang yang dibuat dari bulu kambing dan setiap barang kayu haruslah disucikan." Lalu berkatalah Imam Eleazar kepada para prajurit yang telah pergi bertempur itu, "Inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Hanya emas dan perak, tembaga, besi, timah putih dan timah hitam, segala yang tahan api haruslah kamu lakukan dari api, supaya menjadi tahir. Tetapi semuanya itu haruslah juga disucikan dengan air penyuci, dan segala yang tidak tahan api haruslah kamu lalukan dari air. Lagi pula kamu harus mencuci pakaianmu pada hari yang ketujuh, supaya kamu tahir, dan kemudian bolehlah kamu masuk ke tempat perkemahan."
Guys, dalam Bilangan 25 ayat 16 sampai dengan 18, Tuhan memberikan instruksi kepada Musa supaya Israel menghancurkan Midian. Ini sebagai akibat jatuhnya orang Israel pada penyembahan berhala melalui perempuan-perempuan Moab. Instruksi Tuhan di pasal 25 itu kemudian dijalankan di dalam bacaan hari ini nih. Nah, ayat ketiga menyatakan bahwa tema peperangan ini adalah pembalasan Tuhan terhadap Midian. Lalu, bagaimana hasilnya? Ternyata 5 raja Midian, seluruh laki-laki Midian, pun Bileam mati terbunuh. Terdapat di ayat 7 sampai dengan 8 ya. Nah, seluruh kota juga habis dibakar. Terdapat di ayat 10. Sisanya dijadikan sebagai jarahan perang, yaitu perempuan, anak-anak, hewan ternak, serta semua kekayaan orang Midian. Senangkah Musa terhadap hasil peperangan itu? Oh, ternyata tidak guys, karena mereka membiarkan para perempuan tetap hidup. Padahal, para perempuan itulah yang menyebabkan orang Israel berpaling dari Allah, hingga mereka ditulah oleh Allah. Terdapat di ayat 15 sampai dengan ayat 16 ya. Maka perempuan-perempuan itu serta anak laki-laki masih harus dibunuh. Teman-teman lihat di ayat 17. Pertanyaannya nih guys, begitu kejamkah Tuhan? Nah, kita harus melihat bahwa dalam budaya saat itu tuh, anak laki-laki akan bertumbuh menjadi pria dewasa yang memiliki tanggung jawab untuk membalas dendam atas kematian ayah mereka. Selain itu tuh guys, mereka juga akan menghidupkan kembali budaya Midian yang jelas-jelas anti Allah. Nah, dengan demikian jelas nih guys, bahwa tindakan itu diperlukan untuk melindungi umat Israel dari kontaminasi penyembahan berhala. Terlihat bahwa Tuhan menginginkan umatnya agar hidup kudus hanya bagi Dia. Tuntutan kekudusan juga kita lihat dari para prajurit yang harus menjalankan penyucian diri seusai peperangan sebelum mereka memasuki perkemahan. Teman-teman lihat di ayat 19 sampai 24 ya. Nah guys, Tuhan bersikap sangat tegas terhadap kekudusan hidup umatnya. Selain kecemaran harus dijauhkan, maka kita juga perlu bertanya, seberapa sungguh sih kita menjaga kekudusan hidup kita? Di tengah era ketika kita hidup semakin individualis, mari kita tetap menjaga diri di dalam komunitas yang saling membangun dan menjaga kekudusan hidup sebagai umat Tuhan, sebagai kesaksian yang kokoh di tengah dunia ini. Tuhan memberkati. Teman, itu dia saat duduk kita pada hari ini ya. Jadi mari kita sama-sama belajar untuk menjaga kekudusan kita sebagai umat Tuhan. Nah teman-teman, untuk mengakhiri saat teduh pada hari ini, mari yuk kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk saat teduh pada hari ini. Ya Bapa, kiranya melalui saat teduh ini kami dapat belajar untuk semakin menjaga kekudusan kami di tengah-tengah dunia ini, sehingga kami dapat terus memancarkan kekudusan-Mu dalam diri kami. Sekarang ya Bapa, kami akan kembali beraktivitas, kiranya Engkau menyertai kami selalu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, aku punya beberapa pengumuman nih buat kalian. Yang pertama, jangan lupa ya, besok kita akan ada satu dulu lagi di channel ini. Jadi jangan lupa buat subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman kalian yang lainnya, supaya lebih banyak orang yang mendapat berkat. Oh ya teman-teman, yang kedua, kalian punya pertanyaan atau pergumulan gitu nggak sih? Kalau kalian punya pertanyaan atau pergumulan, boleh banget kalian langsung DM aja Instagram Youth GKI Kanaan, karena di situ pasti bakal dijawab. Dan jangan lupa juga buat dengerin podcast Youth GKI Kanaan ya. Dan yang terakhir teman-teman, jangan lupa ya buat ikut Zoom Fellowship di setiap hari Sabtu jam 7 malam. Nanti untuk linknya akan dibagikan melalui grup WA dan grup Line. Jadi ditunggu ya teman-teman. Sampai ketemu. Dadah. God bless you. Ada yang singgah, tapi tidak sungguh.
Ada yang nyaman, tapi tidak pasti. Makanya, jangan pindah hati terus. Carilah yang sesuai iman, sesuai hati, sesuai karakter, sesuai visi sama misi. Terus cari juga yang sefrekuensi. Biar nanti waktu kamu pacaran dan ngejalanin hubungan sama doi nih, bisa bahagia. Belum tentu bahagia. Tapi di saat kita mengenal satu sama lain, pasti ada pertengkaran. Di saat itulah kita mengenal satu sama lain. Dan pertengkaran itu baik loh, tapi lihat, Tuhan kasih kita hikmat, apakah benar-benar dalam hubungan tersebut hal yang positif yang kita dapatkan. Kalau banyak hal negatifnya, ya tentu itu bukan pasangan yang Tuhan inginkan buat kita semua. Dan percayalah teman-teman, kalian jangan khawatir, kapan ya kira-kira saya dapat jodoh saya? Umur berapa ya saya akan bisa menikah? Karena Tuhanlah yang punya kedaulatan atas hidup kita. Demikian juga Tuhan punya kedaulatan atas pasangan hidup kita. Jadi percayalah dan tunggulah, Tuhan akan berikan yang terbaik tepat pada waktunya. Dan kita ingat, di dalam 2 Korintus 6 ayat 14 dikatakan demikian. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jadi yang perlu kita ingat, doakan apa yang akan kita jalani dan jalankan apa yang telah kita doakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menantikan pasangan hidup dari Tuhan.